Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 596. Thousand Island Pond adalah cabang ketiga dari Beastmaster Camp, juga salah satu yang terkuat. Itu adalah kolam raksasa dengan banyak pulau. Menyebutnya samudra lebih akurat, yang satu tidak akan bisa melihat pantai yang lain. Sebuah kolam dengan ukuran ini sangat langka bahkan melintasi rentang gunung surga yang luas. Tentu saja, pulau itu juga tidak memiliki 1000 pulau, hanya 84 pulau dan 356 karang. Pulau terbesar itu bernama Stupa. Itu memiliki pagoda 7 lantai, tempat pelatihan untuk Supreme Buddha. Di dalam pagoda, seorang gadis 16 tahun mengenakan gaun putih Buddha dan kalung manik-manik berkata, "Salam, Agung Buddha, klan Qian dari Myriad Mines adalah hadiah batu roh dan harta, berharap bahwa Anda akan menerimanya." Petik 2. Teratai mengambang di udara, daunnya menghijau dengan mata air roh mengalir. 3 teratai putih mekar penuh dengan seorang wanita duduk di atas salah satunya. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya, hanya gaun putih dan rambut hitamnya. Dia sedang membaca tulisan suci, mencari pencerahan. Ini adalah yang tertinggi dari kolam Pulau Seribu, Wu Qinghua. Dia adalah salah satu dari 2 wanita paling berbakat di sekte itu dan hampir menjadi pemimpin KAM. Namun, dia berada di tengah-tengah sesi kultivasi yang penting dengan kitab ulat sutra emas karena tuan sebelumnya meninggal, sehingga Tan Qingsu mewarisi peran itu. Dia selalu tidak puas dengan Qingsu dan merasa bahwa dia terlalu lembut dan berbudi luhur, selalu mempromosikan isolasi. Ini membatasi pengembangan KAM Beastmaster dan penyebaran agama Buddha. Jika ini terus berlanjut, pengaruh KAM akan terus melemah. Dia percaya bahwa tidak perlu bersembunyi atau berbaring. Mereka harus memasuki dunia untuk menyebarkan agama Buddha, merekrut lebih banyak murid, dan menciptakan lebih banyak institusi di dunia sekuler. Ini akan menjadi persiapan untuk menandai masa keemasan Buddhisme berikutnya. Keduanya tidak memiliki ideologi yang sama sehingga hubungan mereka memburuk. Karena itu, dia mengebiri Rino setelah itu tanpa sengaja datang ke sini. Murid-murid percaya bahwa dia menunjukkan Tuan KAM dan bahwa perkelahian bisa terjadi antara keduanya. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Qingsu mengabaikan masalah ini. Suara Qinghua muda dan dingin, "Mingmo, mengapa Ming Luo tidak bersamamu?" Gadis bernama Mingmo itu menjawab, "Agung, Ming Luo memiliki masalah dengan kultivasi sehingga dia sekarang beristirahat dan akan datang untuk melihat Anda ketika dia baik-baik saja." Petik 2. Mingmo dan Ming Luo adalah pelayan pribadi Qinghua, selalu bersama. Setetes air mata roh melayang dan jatuh ke tangan Qinghua. Teratai di dekatnya mengeluarkan energi roh yang terkumpul menjadi setetes air, mengubahnya menjadi pil hijau. Berikan pil ini padanya dan ingatkan dia bahwa agama Buddha adalah proses bertahap, jangan hanya melihat manfaat jangka pendek dan terburu-buru. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku segera setelah dia cukup istirahat. Qinghua melambaikan tangannya dan pil itu terbang ke tangan Mingmo. "Terima kasih, Supreme. Saya akan memberikannya kepada Ming Luo sekarang." Mingmo sangat senang. Dia dengan senang hati melompat keluar sambil berpikir bahwa yang tertinggi mungkin terlihat dingin dan tanpa emosi, tetapi dia sangat baik kepada murid-muridnya, merawat pelayan biasa. Qinghua menghela nafas dan menyingkirkan gulungan itu. Dia berubah menjadi angin dan melayang ke bawah untuk melihat peti harta karun putih. Itu berisi batu roh dan harta dari Qian. Setiap sekte membutuhkan sumber daya untuk penanaman. Bahkan Buddhisme tidak terkecuali. Master klan Qian, Qian Shiren, selalu ingin memiliki kereta putrinya di KAM Beastmaster sebagai murid batin. Namun, dia tidak memiliki kondisi mental dan kultivasi yang tepat untuk melakukannya. Ini adalah ke-6 kalinya Qian membawa hadiah. Wu Qinghua bukan biarawati tua. Dia agak cantik, kulit yang jelas dan menarik, bibir merah muda, gigi putih, alis tipis dan panjang, dan baru berusia sekitar 20 tahun. Rambut panjangnya menjuntai di dekat tanah dengan pita putih sederhana yang diikat di tengah. Dia berpakaian sederhana, hanya gaun putih Buddha dan manik-manik Buddha di tangannya. Dia tidak repot-repot melihat harta itu seolah-olah itu hanyalah batu. Tan Qingsu menerima iblis Feng Feiyun di sekte kami, jika ini terjadi, kami akan kehilangan prestis selama kami. Jika itu terserah saya pasti sudah membunuh iblis itu dulu, mengapa repot-repot menyelamatkan nyawanya sehingga ia bisa melakukan lebih banyak kekejaman nanti.
Matanya yang cantik memiliki cahaya yang menentukan. Dia relatif tidak senang dengan pilihan Kingsu. Kambis Master adalah sekte Buddha yang paling murni untuk para pembudidaya wanita, tetapi sekarang, itu benar-benar menangkap penjahat ganas. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang ini? Pada hari pertama ketika Fei Yun dibawa ke sini, Wu Qinghua secara pribadi datang ke Sky High Peak dan menanyai Tan Qingsu, Feng Fei Yun adalah monster yang mengikuti dao berbeda dari kita, iblis haus darah yang menderita kejahatan. Sekarang dia turun, kita harus membawanya keluar dari dunia ini. Petik 2. Qingsu menjawab, tidak ada yang terlahir jahat, bahkan binatang iblis pun bisa tercerahkan. Apalagi setengah dari darah di tubuhnya masih manusia. Membunuh bukanlah yang dicari oleh umat Buddha seperti kita. Buddha yang haus darah tidak berbeda dengan monster. Petik 2. Qinghua menjawab, kami bukan Buddha dan tidak akan bisa mencerahkan iblis keji ini. Metode paling langsung adalah membunuhnya. Di neraka, akan ada Buddha yang membimbingnya ke jalan yang benar. Petik 2. Qingsu berkata, jika kita memiliki Buddha di dalam hati kita, kita adalah Buddha. Jika kita sendiri kurang percaya diri dalam menyelamatkan orang, lalu mengapa repot-repot menumbuhkan agama Buddha dan mempelajari ideologinya? Petik 2. Qingsu, apakah kamu lupa aturan sekte kami? Aturan dibuat oleh orang-orang, jadi orang bisa mengubahnya juga. Petik 2. Apa kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan monster ini? Jika orang mengetahui bahwa kami menyembunyikannya, reputasi sekte kami akan hancur. Petik 2. Lebih banyak orang akan mati jika kita membiarkannya lari. Reputasi tidak bisa dibandingkan dengan berharganya hidup. Membunuh iblis itu mudah, tapi menyelamatkannya jauh lebih sulit. Petik 2. Qinghua mencibir, awas, mungkin itu akan memakanmu sebelum kamu bisa menyelamatkannya. Petik 2. Tubuh saya mungkin dikonsumsi tetapi hati Buddha saya tanpa penyesalan. Qingsu melantunkan kekudusan yang tak terkatakan. Qinghua mengingat debat ini saat itu dan berpikir bahwa Qingsu idiot, lemah, bodoh, dan sangat percaya diri. Tan Qingsu, kepribadianmu tidak cocok untuk menjadi pemimpin KAM. Petik 1. Tan Qingsu tumbuh di sekte dan tidak mengambil langkah di luar. Dia tidak menyadari pengkhianatan dan kejahatan pada orang lain, dan jelas tidak seberapa jauh Fei Yun telah jatuh ke jalan jahat. Kemampuan Buddha yang lemah tidak cukup untuk menyelamatkannya, itu seperti melempar sebutir telur ke batu. Hidup selama beberapa ratus tahun masih belum lugu seperti seorang gadis kecil, dia hanya akan memberi makan iblis. Wu Qinghua menyimpulkan ketika rambutnya berkibar di udara. Dia sedikit melambaikan tangannya dan angin membuka peti harta karun. Cahaya yang bersinar dari harta ini mengalir keluar dan membuat seluruh tempat menjadi halus. Dia melirik dan ingin memerintahkan mereka untuk membawa pulang. Namun, ekspresinya menjadi serius setelah dia melihat cincin hitam di sudut. Itu kuno, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, baik emas maupun batu. Tidak ada energi roh yang terlihat juga. Namun, dia bisa merasakan spiritualitas yang kuat di dalam, jauh lebih unggul dari harta roh biasa. Itu menarik perhatian penuhnya. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangan, diselimuti awan dan kabut. Dia memegang cincin hitam dengan dua jari lembut. Spiritualitas yang sangat kuat, sebanding dengan artefak Buddhis terbesar di Pulau Seribu, mata ikan putih. Apa ini? Apakah Master Klan itu menggali artefak kuno dari tambangnya tetapi tidak dapat menemukan tingkat kerohanian ini sehingga dia memberikannya kepadaku? Dia memegangnya di telapak tangannya dan mencoba merasakan spiritualitas di dalamnya. Nyanyian Grand Dao bergema samar. Ada 5 kata kuno yang tidak bisa dia kenali meski sudah berpengalaman dalam teks-teks lama. Dia merenung cukup lama sebelum meletakkannya di jarinya. Ini adalah naluri manusia, mirip dengan melihat buah yang baik dan ingin menggigit, atau melihat uang di tanah dan ingin mengambilnya, baik untuk menyimpannya atau mengembalikannya. Ini adalah kasus untuk Wu Qinghua. Memegang cincin harta membuatnya ingin mencobanya meskipun dia tidak selalu menginginkannya dan bisa melepasnya nanti. Boom! Saat dia memakainya, energi memukul mundur besar-besaran meledak dari cincin. Cemerlang hitam hampir menghancurkan jarinya. 5 rune tua mulai berputar dan berubah menjadi 5 diagram. Mereka menabrak tubuhnya pada saat yang sama. Kekuatan ini menakutkan, berasal dari sumber cincin. Spiritualitas di dalam dirinya menyerangnya secara alami karena dia bukan tuannya. Dia sama sekali tidak siap untuk hal ini sehingga diagram-diagram meniupnya terbang, menabrak dinding pagoda. Dia jatuh, pingsan.
Cincin di jari putihnya yang seperti salju masih memancarkan cahaya yang mengerikan. Pada saat yang sama, Fei Yun berjalan ke pagoda dengan aura menyeramkan dan menutup pintu. Dia melihat wanita yang tidak sadar dan menyeringai. Darahnya mendidih dengan afinitas jahat yang melonjak. Bab 597-597. Menyusup ke pulau ini diperlukan melewati beberapa daerah berbahaya yang terdiri dari formasi dan susunan yang luar biasa. Fei Yun masih membuatnya sama saja. Tidak mudah menghindari wanita-wanita di sini, tetapi disinilah dia, berdiri di dalam pagoda. Dia tentu saja tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya karena dantiannya disegel. Namun, Rino membantunya mengalihkan perhatian para biarawati yang kuat, memungkinkannya untuk datang ke sini tanpa cedera. Wu Qinghua berbaring dalam posisi tengkurap di bawah tembok yang rusak. Gaunnya berantakan, pita pengikat robek sehingga rambutnya ada di semua tempat. Dari kejauhan, kulitnya yang seputih salju dan lekukan sempurna ada di sana. Kakinya sedikit terbuka dengan cara menggoda. Apa yang kita miliki di sini? Buddha tertinggi Kepulauan Seribu sebenarnya sangat muda dan cantik, posisi tidur yang baik juga. Fei Yun tertawa dan berjongkok di depannya, ingin melepas cincin itu. Namun, aura yang kuat melonjak. Matanya menyipit saat dia dengan cepat mundur. Boom! Cincin itu terbang keluar dari jarinya, diselimuti oleh kecemerlangan emas, dan langsung menuju ke arahnya. Jaraknya terlalu dekat sehingga dia harus memblokirnya. Kekuatan Buddha di sekitar cincin menghantam tangannya, menyebabkan dia meluncur di tanah selama 30 meter sebelum menyebarkan energi ini. Dia menstabilkan pendiriannya dan meraih cincin itu, mengenakannya kembali, itu adalah Buddha tertinggi bagimu, bahkan itu tidak cukup untuk menjatuhkanmu. Petik 2. Qinghua berdiri, memperlihatkan wajahnya yang cantik, alis yang panjang dan lurus. Matanya berubah dingin, Feng Fei Yun, kenapa kamu di sini? Pakaiannya berantakan tetapi aura suci yang menuntut penghormatan tetap ada. Dia berdiri dengan kedua kaki tertutup rapat, postur yang elegan. Fei Yun tersenyum, aku akan menangkapmu dan memaksamu untuk mengeluarkanku dari sini. Tetapi setelah melihat wajah cantikmu, aku berubah pikiran. Kita harus saling mengenal. Petik 2. Sungguh berani, sepertinya kamu ingin mati. Afinitas iblis Anda tidak dapat dimasuki sehingga saya akan mengirim Anda ke neraka. Qinghua mengulurkan tangan ke depan dan memancarkan cahaya keemasan di tangannya dengan bentuk seorang Buddha. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Jatuhkan tindakan, Anda jelas-jelas terluka. Saya akan membuka pakaian Anda hari ini, untuk melihat pemandangan indah gaun ini disembunyikan. Mata Fei Yun tampak benar-benar jahat, sama dengan aura iblisnya. Dia mulai menyerang. Dia benar-benar yakin bahwa dia sangat terluka. Kalau tidak, dia tidak perlu berpura-pura tidak sadar untuk serangan menyelinap karena kultivasinya yang perkasa. Hanya satu tangan sudah cukup untuk menekannya. Meskipun kultivasinya disegel, kekuatan fisiknya bukan lelucon. Sebuah pukulan dari dia bisa melukai mandat surga tingkat kelima. Mata Qinghua menjadi serius. Dia tetap tenang dan berdiri tegak, mengulurkan tangan kanannya yang halus untuk bertemu tinjunya 9 kali. Jari-jarinya yang seperti batu giok tidak tersentuh, dilindungi oleh cahaya keemasan yang mengalir seperti bulu roh dan bunga-bunga yang berserakan. Meskipun perbedaan ukurannya jelas, dia bisa menangani serangannya tanpa memberikan 1 inci pun, seperti pohon abadi yang mengakar. Haha, kamu benar-benar terluka, cincin itu telah menghancurkan nadimu sehingga kamu tidak bisa menggerakkan bagian atasmu, hanya tangan kananmu. Fei Yun bisa tahu. Dia memiliki banyak peluang untuk menyelesaikannya tetapi karena imobilitasnya, dia hanya bisa bertahan. Fei Yun, bahkan jika kultivasi Anda tidak disegel, saya masih bisa menghancurkan Anda. Qinghua mengumpulkan energi roh, tampak seperti peri yang bersinar. Gelombang sinar Buddhis yang hangat mengalir di kulitnya yang putih dan berkilau. Bibirnya tampak seperti batu rubi berukir, gigi putih sempurna. Dia mulai melantunkan mantra sembari mengeluarkan kalimat ofensif. Boom! Fei Yun menekan rune terbang tetapi juga didorong mundur. Rune ini membawa daya yang cukup untuk menghancurkan baja. 100 rune lain dengan ukuran bervariasi datang dengan kekuatan yang besar. Fei Yun terus melepaskan gelombang kejut dengan pukulannya tapi dia tidak bisa menghancurkan mereka, hanya mendorong mereka kembali sementara. Matanya memerah. Dia meraung dan tiba-tiba menginjak tanah, menciptakan celah.
Dia menggunakan kekuatan ini untuk mendorong dirinya ke patung Buddha setinggi 10 meter dengan 8 tangan dan 9 kepala. Dia meraih kepala patung itu sebelum melakukan flip di udara untuk melemparkannya langsung padanya. Nyanyiannya menjadi lebih cepat, meningkatkan jumlah rune yang terbang keluar. Ini adalah lautan kecemerlangan emas. Patung itu menabrak patung dan mengeluarkan suara berdentang seperti gong. Boom! Dalam sepersekian detik di mana patung itu akan menimpanya, dia menyentuhnya dengan jarinya, membekukannya di langit. Dia adalah ahli dalam menggunakan lunak terhadap keras, mampu memikul langit yang jatuh dengan satu jari. Fei Yun melompat maju dan menginjak punggung patung itu. Kekuatan menekannya. Boom! Patung itu mengeluarkan ledakan memekakkan telinga. Jika bukan karena formasi dan segel di sekitar pagoda, ledakan ini akan menggema di seluruh pulau. Fei Yun melakukannya 20 kali lagi, menginjak patung itu. Luka King Hua memburuk. Dia mengubah posisi jarinya menjadi serangan telapak tangan penuh untuk mengangkat patung itu. Fei Yun melompat di langit lagi untuk mengumpulkan momentum untuk menginjak-injak yang lebih kuat. Punggung patung itu benar-benar ditembus kali ini. Bagian bawah kakinya bertemu dengan serangan telapak tangannya, menyebabkan lengannya sedikit menekuk ke belakang, tetapi dia berhasil meluruskannya beberapa saat kemudian. Haha, Wu King Hua, kamu memanggilku monster, jadi aku akan menunjukkan satu hari ini kepadamu. Fei Yun jatuh dan melepaskan serangan telapak tangan di dadanya, menyebabkannya membanting di dinding untuk kedua kalinya. Cedera menumpuk sehingga dia tidak bisa lagi menahan diri. Patung itu akhirnya jatuh ke tanah, mengeluarkan gemuruh logam. Fei Yun berjalan perlahan di depannya, matanya benar-benar merah dengan tanda hitam di wajahnya. Dia meraih kain di dadanya dan mengangkatnya, mendorongnya ke dinding. Ketika posturnya yang ramping dan anggun tergantung di udara, dia dengan dingin menatapnya dengan matanya yang cerah dan jelas. Dia tidak panik meskipun situasi saat ini. Setelah beberapa ratus tahun berkultivasi, ia telah kehilangan kepolosan dan rasa malu seorang gadis. Pikirannya kuat seperti penguasa tanpa cacat. Darah menetes dari sudut bibirnya ketika dia berbicara, Fei Yun, tidak ada yang baik dalam menangkapku. Anda tidak akan bisa meninggalkan pulau itu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sekarang dan saya mungkin mengampuni Anda. Petik 2. Dia sama sekali tidak takut dengan ancamannya dan meraih dagunya, mencibir, dua pilihan, bawa aku keluar dari sini atau aku akan membunuhmu. King Hua yang tenang merasakan kedinginan setelah mendengar tawa jahatnya dan melihat seringai iblisnya. Matanya berkedip, dengan cepat mencoba memikirkan metode untuk melarikan diri. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menunggu dan perlu memaksanya untuk membuat pilihan. Dia mengambil keputusan dan menambahkan sedikit kekuatan pada genggamannya. Gaun itu robek menjadi potongan-potongan kecil menyerupai kupu-kupu putih. Pakaian dalamnya yang biru pucat terungkap bersama dengan putihnya dan kelembutan di antara kedua kakinya, pemandangan yang cukup menstimulasi. Di bawah tulang selangkaannya yang indah adanya yang lebar membentuk belahan yang jelas. Meskipun masih mendukung, seseorang dapat mengatakan bahwa mereka teguh dan lurus, menyebabkan orang lain mengeluarkan air liur. King Hua adalah kecantikan yang terkenal ketika dia masih muda dan berkeliling dunia. Setiap keajaiban berpikir bahwa dia adalah peri dari atas. Kemudian, setelah menjadi yang tertinggi, dia menjadi suci dan tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Tapi sekarang, si cantik Buddha ini sedang dipaksa pakaiannya oleh Fei Yun di pagodanya sendiri, didorong ke dinding dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan menyatakan niatnya untuk kemudian membunuhnya. Murid perempuan lain dari sekte ini akan pingsan karena terkejut jika mereka melihat ini. Fei Yun melakukan kejahatan keji, lebih dari cukup untuk memicu kemarahan seluruh dunia. Jika Buddha ingin menaklukkan kejahatan, yang terakhir akan secara alami melawan. Ya atau tidak? Fei Yun menyeringai, bibirnya hampir menyentuh wajahnya. Napas liar seorang pria menyerangnya, hampir menyebabkan jantung Buddhisnya mati. Aku lebih suka jatuh daripada membiarkanmu pergi, monster. Dia berkata pelan, napasnya menjadi kasar saat dia membelai wajahnya. Jari-jari Fei Yun memiliki pesona yang aneh, hampir seperti kilat. Dia berkeringat saat dia mencoba melantunkan mantra, tetapi berulang kali terganggu oleh Fei Yun ketika dia menyentuh area yang paling sensitif. Bisikan lembutnya tidak terdengar seperti nyanyian untuk Fei Yun, lebih seperti rintihan menggoda seorang wanita dalam panas. Bab 598 banding 598
Itu adalah seorang kultivator Buddhis bagimu, sangat mementingkan diri sendiri. Baiklah, sesuai keinginan. Fei Yun tersenyum licik dan menelusuri jarinya di bagian belakang leher gioknya, lebih rendah dan lebih rendah ke punggungnya. Dia meraih pakaian dalam biru pucat dan menarik ke bawah, mengungkapkan montok dan menggoda seperti mangkuk besar. Wu Qinghua, seorang yang sebanding dengan pemimpin Kam, telanjang bulat di hadapan Fei Yun. Dewi dari atas ini telah bertemu iblis dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak ada yang sanggup menonton wanita cantik yang sedang dirusak. Kultivasinya jauh melebihi miliknya tetapi skema berbahaya berhasil, mengubahnya menjadi tahanannya. Feng Fei Yun, mari kita bicara, aku bisa memberimu harta semangat tertinggi, ah. Dia mengeluarkan erangan lembut, merasakan tangan yang besar dan kasar meremas kirinya. Tempat ini belum dijelajahi sampai sekarang, kamu monster. Dia sepertinya disambar petir, berkedut. Dia akhirnya menutup matanya, alisnya sedikit gemetar, tidak ingin menonton adegan ini. Harta karun roh. 10 di antaranya tidak sebanding dengan tubuh Anda. Mengendarai seorang Buddha tertinggi dan menghancurkannya seperti yang saya inginkan. Akan terasa benar-benar baik setelah saya memberitahu semua orang. Fei Yun berkata dengan dingin sambil terus meremasnya ke segala bentuk dan bentuk, meninggalkan bekas jelas terlalu kasar. Apa? Kamu ingin memberitahu orang-orang? Dia membuka matanya, mengungkapkan kilatan tegas. Dia bisa menangani diolehnya tetapi tidak akan pernah membiarkan apapun merusak reputasi Beastmaster Camp. Jika dia lari keluar dan membual tentang ini, bahkan dia yang bunuh diri tidak cukup untuk membersihkan noda ini. Orang lain akan berpikir jika dia tidur dengan Supreme Buddha, berapa banyak murid wanita yang tidur dengannya. Pikiran ini membuatnya ketakutan. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Boom! Kilat di matanya meningkat dan terbakar menjadi api. 2 platform teratai 7 peringkat terbang keluar, masing-masing dengan pagoda yang tumbuh di tengah. Kedua pagoda ini benar-benar tersegel di matanya. Satu nyala berwarna hitam sedangkan yang lainnya putih. Banyak jiwa binatang buas di penjara dan berteriak di dalam. Ini adalah teknik terlarang dari sekte sesat, Yin Yang Pagoda Dual Kromatik. Fei Yun heran. Yang tertinggi dari sekte ini sebenarnya menumbuhkan teknik sesat terlarang. Dia mencoba mundur tetapi sudah terlambat. Pagoda berubah menjadi raksasa dan menekannya. Dia mencoba mengangkat mereka tetapi itu tidak mungkin. Tubuhnya terus didorong oleh 2 gunung yang sangat berat ini. Ini adalah sumber dari teknik itu, artefak yang hebat. Hukum kelayakan sesat itu diturunkan darinya dengan cara yang bengkok dengan penanaman ganda. Itu tidak memiliki esensi dari hal yang nyata. Meskipun telanjang, dia masih suci seperti abadi. Seolah-olah ada bulan yang tersembunyi di tubuhnya. Dia mempertaruhkan nyawanya sekarang untuk menggunakan harta ini. Setelah menekan Fei Yun, dia bermeditasi dan meletakkan kedua telapak tangannya untuk menyembuhkan. Majikannya memperolehnya dari Bronze Cauldron Mountain, sebuah situs kuno. Orang ini menggunakan metode yang luar biasa untuk mengeluarkannya. Sebelum meninggal, dia mengeluarkan semua kultivasinya dan menanamnya di mata Qinghua. Bahkan dengan kultivasi Qinghua sekarang, dia masih kesulitan mengendalikan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Setelah 1 jam, dia berdiri, masih tanpa cacat seperti biasa, dan mengenakan jubah putih. Namun, rambutnya masih berantakan dan merah muda belum meninggalkan kulitnya. Meraba-raba dan membuka pakaian oleh monster itu membuatnya marah dan benci. Fei Yun masih tersenyum, kamu terlihat lebih baik telanjang. Petik 2. Mengingat penampilannya sekarang, jika seseorang datang, mereka akan berpikir bahwa Fei Yun telah tidur dengannya. Muridmu, Yu Jing, memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Seorang gadis di luar pagoda dengan segera bertanya. Ekspresi Qinghua sedikit berubah. Dia bergeser dan berubah menjadi awan asap putih, mendarat kembali di lotus yang mengambang di langit. Kabut membuatnya halus dan tidak mungkin untuk menembus. Fei Yun menyeringai di benaknya. Wanita ini takut dilihat oleh muridnya sendiri sekarang dan perlu bersembunyi. Dia terlalu peduli dengan reputasinya. Pintu pagoda terbuka. Yu Jing masuk dan melihat patung yang rusak dan dinding yang rusak. Mulutnya ternganga, tidak mengharapkan tempat latihan yang tertinggi untuk beralih ke kekacauan ini. Agung, apa? Dia berlutut di tanah, penuh pertanyaan di benaknya. Feng Fei Yun menyusup ke pagoda dengan maksud untuk menyerangku.
Saya telah menaklukkannya. Suara King Hua terdengar seperti Buddha yang hebat. Gadis itu menoleh ke belakang dan melihat Fei Yun diikat ke pilar. Lelaki itu tersenyum sinis padanya, membuatnya takut untuk memalingkan muka. Jadi, itulah iblis Feng Fei Yun yang tidak ada kejahatan yang terlalu keji. Tidak percaya dia berani menyergap yang tertinggi. Sepertinya dia mudah ditundukkan. Dia telah mendengar kekejian Fei Yun sebelumnya dan tidak lagi berani menatapnya lagi. Dia berkata, Agung, saya punya masalah penting untuk dilaporkan. Petik 2. Apa? King Hua melihat ke bawah dari lotusnya. Yu Jing ragu-ragu, sebelumnya, saya melewati tempat Yu Mo dan Yu Lao dan secara tidak sengaja mendengar mereka berbicara tentang Yu Lao, dia. Bicaralah, seorang murid Buddha tidak bergumam seolah menyembunyikan sesuatu. King Hua berkata dengan dingin. Yu Jing takut dan dengan cepat menjawab, Yu Lao telah selama 2 bulan. Ini adalah respons yang mengejutkan, memukau tidak hanya King Hua tetapi juga Fei Yun. King Hua sangat marah dan mengirim transmisi mental, memerintahkan 8 murid dalam Pulau Seribu untuk membawa Yu Lao ke sini. Yu Lao adalah pembantunya, baru berusia 15 tahun. Dia tumbuh di sini dan sehalus kertas putih. Bagaimana dia bisa? Siapa ayahnya? Seorang pria pasti berada di belakang ini tetapi pria tidak diizinkan di sini. Fei Yun sangat gembira dengan acara yang menyenangkan itu. Pria lain juga menyelinap ke tempat ini, yang mampu juga, sebenarnya pembantu King Hua. Tidak mudah untuk merayu seorang wanita dari tempat ini, dan benar-benar berhubungan dengannya. Orang ini pasti luar biasa. Fei Yun sangat terkesan. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang gadis cantik dibawa ke pagoda. Setelah melihat King Hua, dia segera bersujud dan menangis, aku telah mengecewakanmu, Supreme, dan merusak reputasi Beastmaster Camp, tolong beri aku kematian. King Hua mengikat rambutnya, jubahnya terlihat sangat bersih. Dia berdiri di tengah-tengah pagoda dan dengan dingin berkata, kamu jelas layak mati. Petik 2. Fei Yun yang diikat diinterupsi dengan tawa nyaring, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak bisa, itu adalah 2 kehidupan yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Rambut Yu Lao berantakan, air mata menetes ke seluruh wajahnya. Dia berada di tanah, meraih jubah King Hua dan mulai memohon, saya pantas mati tetapi bayinya tidak bersalah, tolong luang dia, Supreme. Setelah saya melahirkan, saya akan mengakhiri sendiri sebelum Anda. Petik 2. King Hua merengut, bibit iblis ini harus mati juga karena itu akan memalukan Beastmaster Camp. Petik 2. Yu Lao tampaknya telah kehilangan keinginannya untuk hidup setelah mendengar ini. Dia menyentuh perutnya dengan lembut saat air mata menetes ke tanah. Fei Yun menghela nafas dan berkata, jadi tidak manusiawi. Anak itu tidak bersalah. Petik 2. Feng Fei Yun. King Hua berteriak ketika udara di sekitarnya menjadi dingin, kamu satu-satunya pria di Beastmaster Camp. Anda benar-benar tidak berperasaan, menginfeksi murid kami dengan kejahatan Anda. Anak ini jelas milik Anda, jadi itulah mengapa Anda menginginkannya hidup. Mereka berdua akan mati karena kamu, itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Hei sekarang, aku baru meninggalkan Sky High kemarin. Dia sudah selama 2 bulan jadi jangan salahkan ini pada saya. Tetapi jika Anda besok dan menyalahkan saya kira, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Dia menyeringai. Ekspresi King Hua menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Dia mengumpulkan energi di telapak tangannya dalam bentuk pedang, ingin memotong lidahnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua terbang masuk dan berkata dengan serius, Supreme, 2 bulan yang lalu, Yu Lao datang ke perpustakaan emas untuk meminta kitab ulat sutra emas dan berkata bahwa Anda memintanya. Itu masih belum dikembalikan dan saya baru saja mendengar bahwa dia 2 bulan, mungkinkah? Ekspresi King Hua tidak cantik sekarang. Bab 599/599. Golden Silkworm Scripture diambil dari Bronze Cauldron Mountain oleh Tuan Wu King Hua. Proses ekstraksi dari avatar seorang pembudidaya Buddha yang sudah mati membutuhkan waktu 100 tahun, menghasilkan versi yang tidak lengkap. Meskipun hanya memiliki 10% kedalaman, itu masih mendalam dan kuat. Secara teori, seorang kultivator seni ini akan berubah menjadi kepompong emas setelah kematian. Setelah pecah, mereka akan bisa hidup kembali seperti bagaimana kepompong berubah menjadi kupu-kupu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi setelah mati untuk kedua kalinya, mereka tidak akan hidup kembali.
Kulit dan daging mereka akan menyatu menjadi tulang mereka dan berubah menjadi avatar emas, hampir tidak bisa dihancurkan dan tidak berubah. Tuan Wu Qinghua adalah seorang Buddhis yang luar biasa dengan bakat luar biasa, hampir mencapai tingkat makhluk yang tercerahkan. Dia berjalan di dunia dan dilatih dalam agama Buddha, berusaha menemukan cara untuk mengatasi kemacetan yang sulit. Dia menggunakan teknik hebat untuk mencapai daerah terlarang, salah satu dari 8 reruntuhan kuno besar, Gunung Kuali Perunggu. Dia tidak menemukan cara untuk menjadi makhluk tercerahkan tetapi bertemu avatar emas sebagai gantinya. Dia kemudian memutuskan untuk tinggal selama 1 abad di sana. Dia akhirnya membawa avatar ini kembali ke Beastmaster Camp, menukar semua fokus mentalnya dengan 10% dari kedalamannya. Setelah merekam ini dalam versi Golden Silkworm Scripture, dia secara mental lelah dan mati. Hasil hidupnya hanya versi yang tidak lengkap. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan semuanya. Golden Silkworm Scripture adalah salah satu dari 3 teks agung. Fei Yun juga memiliki 8 Arts Volume, bagian dari Grave Palace Treasure Finding Records. Bahkan dia hanya mempelajari permukaan Great Cheng Art. Sedangkan untuk Minor Cheng Art, dia hanya mengerti sekitar 20% dari itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa dalamnya teks-teks ini, sangat sulit untuk dikuasai. Asal mereka luar biasa. Dengan pemahaman yang cukup, seseorang akan mendapatkan kekuatan besar. Fei Yun bisa merasakan Grand Dao tertinggi sambil belajar Great Cheng Art. Hanya seni ini saja sebenarnya sebanding dengan seni teratas klannya. Setelah mencapai penguasaan penuh, dia benar-benar bisa mencapai bintang dan dunia di atas. Ini membuatnya ngeri saat itu karena, di mata ras Phoenix, manusia lemah, ras yang harus diintimidasi. Belum lagi Phoenix, sisa setan merasakan hal yang sama. Manusia dilahirkan terlambat dan tidak bisa dibandingkan dengan iblis-iblis yang ada di zaman dahulu. Lain waktu ketika dia terbukti salah adalah ketika Sui Yueting membunuhnya. Kekuatannya meletus saat itu dan sama sekali tidak lebih lemah darinya. Manusia wanita telah mencapai tingkat yang menakutkan. Golden Silkworm Scripture berada pada level yang sama, jauh di atas hal lain dalam jin. Itu dicuri sekarang. Orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana kemarahan muncul di dalam Qinghua. Apakah dia mengambil salinan atau avatar itu sendiri? Dia hampir kehilangan akal. Terlalu banyak hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi hari ini. Masing-masing sudah cukup untuk membuatnya marah. Hanya salinannya. Wanita tua itu menjawab. Qinghua menghela nafas lega. Jika avatar itu sendiri dicuri, dia akan menjadi pendosa sekte itu. Avatar tersebut berisi tanda di permukaan yang mengandung kedalaman tulisan suci. Salinan adalah edisi yang ditulis oleh tuannya. Mengapa kamu memiliki lebih dari barang suci untuk pelajar baru? Qinghua bertanya dengan dingin. Wanita tua itu sebenarnya adalah bibi seniornya. Dia bersama 3 biarawati berusia 500 tahun melindungi perpustakaan suci mereka. Itu memang tidak bisa ditembus, tidak ada yang bisa mencuri apapun dari sana. Wanita tua itu berlutut di tanah dan berkata, kami menyaksikan Yu Lao tumbuh di sini. Dia baik dan polos di atas selalu mengikuti Anda ke perpustakaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia berbohong? Kami juga tidak menyangka ada orang luar yang menyelinap ke kamp. Petik 2. Qinghua mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Beastmaster Camp terlalu lama damai. Pintu masuk memiliki banyak murid sehingga pengganggu akan membuat kamp dalam keadaan siaga. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Feng Fei Yun, kamu masih berani menyangkal. Kau satu-satunya pria yang bau di kamp, serahkan tulisan suci sekarang atau aku akan membunuh kalian bertiga. Qinghua mengalihkan agresinya ke arah Fei Yun. Murid-murid lain dan biarawati tua itu semua memelototinya, berpikir bahwa ia tercela. Seorang gadis yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Yu Lao muncul sebelum Fei Yun. Dia mengambil pedang giok, matanya bersinar ketika dia berkata, Feng Fei Yun, sampah seperti kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Mengapa Anda bermain dengan hati Yu Lao? Anda tidak hanya mewabahi tubuhnya tetapi Anda juga menipu dia untuk mencuri tulisan suci untuk Anda. Seorang gadis yang tidak bersalah telah hancur. Petik 2. Ujung pedang menunjuk lurus ke jantungnya. Fei Yun dibungkus oleh rantai hitam tebal di sekitar pilar. Dia melirik pedang itu tanpa rasa takut, biarawati kecil, aku tidak berpikir kau telah membunuh siapapun dalam hidupmu. Lihatlah bagaimana Anda gemetaran. Jika Anda tidak tahu cara membunuh, lepaskan saya dan saya akan menunjukkan caranya, hehe. Petik 2.
Tangan gadis itu memang bergetar. Bagaimanapun, dia menghadapi iblis terkenal dari dunia kultivasi. Dia menjawab, Monster, bahkan kematian tidak cukup untuk menebus semua kejahatanmu. Serahkan tulisan suci dan mungkin yang tertinggi akan mengampuni Yulao. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani yang tersisa? Apakah Anda akan melihat seorang wanita yang mencintai Anda dan anak Anda mati? Petik 2. Fei Yun tertawa sebagai tanggapan, saya akan disalahkan jika ada gadis di sekte ini yang... Saya kira itu cukup lucu dan jika itu benar, itu akan menjadi kehidupan yang layak dijalani dan saya akan tersenyum di bawah. Hehe, biarawati kecil, apa kamu mau bayi yang lucu juga malam ini? Petik 2. Matanya merah sementara tawanya terdengar menyeramkan. Aura pembunuh keluar darinya. Gadis itu belum pernah mendengar tawa yang begitu menakutkan dan hampir menangis. Tangannya bergetar bahkan lebih intens, hampir menjatuhkan pedangnya. Ming Liu, kembali. Wu Qinghua melantunkan mantra Buddha. Gadis itu tiba-tiba terbangun karena kata-kata menghanyutkan pikiran jahat yang tercetak padanya dari Fei Yun. Dia dengan cepat mundur, mendapatkan kepolosan yang cerah lagi di matanya. Dia hampir kehilangan hati Buddha sebelumnya karena dia. Sementara itu, Fei Yun melirik gadis yang terisak di tanah. Dia jelas tahu bahwa itu bukan aku, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah itu untuk melindungi suaminya? Petik 1. Gadis bodoh. Aku ingin tahu siapa pria ini, cukup mampu untuk menipu dia ke tingkat ini. Dia masih membelanya juga dan tidak keberatan mati. Saya kira gadis-gadis di sini sangat mudah ditipu, hehe. Petik 1. *****. Cabang ke-10 Beastmaster. Daun bambu berdesir, diselimuti kabut dan kabut. Aku sudah memutuskan. Saya harus meninggalkan tempat ini sekarang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Biksu, jika kamu menghentikanku lagi, aku akan menghancurkan kepalaku di pilar ini untuk mati. Nalan Suejian meneteskan air mata saat mengepalkan tinjunya. Beku Jiurou sedang duduk di bawah pohon bambu setebal bak air. Dia mengambil botol anggur dengan kedua tangan dan menyesap, saya memecahkan semua dinding tua dan menggantinya dengan tongkat bambu. Anda tidak akan mati, itu hanya akan membuat wajah Anda bengkak dan jelek sebentar. Petik 2. Suejian dengan marah berkata, kalau begitu aku akan melompat dari tebing. Tebing-tebing di sini tidak cukup tinggi untuk membunuhmu, tentu saja, kamu mungkin menjadi cacat. Ah, sangat sedih, alih-alih mati, kamu hanya akan lumpuh atau menjadi idiot, betapa menyedihkan. Biksu itu merobek sepotong daging babi dan melemparkannya ke mulut. Suejian bukan gadis yang sama seperti sebelumnya. Dia lebih tinggi dan lebih cantik. Setelah tinggal di tanah Buddha ini, ia menjadi lebih spiritual seperti peri. Pada usia 20, dia masih memiliki ketidakdewasaan dalam dirinya. Terkadang dia terlihat suci dan melampaui. Di lain waktu, dia akan menangis dan menyebabkan keributan seperti bocah nakal. Dia tiba-tiba menjadi sangat sedih dan menyeka matanya. Air mata mengalir keluar ketika dia menarik rambutnya, patah hati, saya tidak ingin menumbuhkan Buddhisme tetapi Anda terus membuat saya hanya ingin bermain dengan Fei Yun tetapi Anda menyeret saya ke sini. Lihat sekarang, tanpa saya mengawasinya, orang itu menyebabkan masalah di mana-mana dan terbakar sampai mati, tidak ada satupun ampas yang tersisa. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah pergi membakar kertas lumut untuknya tetapi Anda masih tidak akan membiarkan saya. Petik 2. Biksu itu tiba-tiba kehilangan makan dan meletakkan dagingnya. Dia dengan cepat menyeka minyak dengan jubahnya sebelum menghibur, gadis kecil, berhentilah menangis. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Dia tidak menambahkan kalimat terakhir di benaknya, tidak ingin memprovokasi dia lebih jauh, sampah itu tidak layak ditangisi. Petik 1. Suejian masih berpikir bahwa Fei Yun telah terbunuh di mansion, tidak tahu bahwa itu hanya tipuan, atau bahwa Fei Yun telah tiba di kamp setahun yang lalu. Biksu Jiurou tidak mengatakan apa-apa padanya, membiarkannya berpikir bahwa Fei Yun sudah mati sehingga dia bisa fokus pada agama Buddha. Dia mengatakan kepada semua orang di kamp untuk tidak pernah membiarkan Suejian mencari tahu tentang keberadaan Fei Yun. Afinitas jahat anak itu jauh lebih tebal dari sebelumnya. Ketika dia tahu, dia pasti akan pergi kepadanya dengan segala cara. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bab 600/600. Aku hanya ingin membakar beberapa kertas lumut untuknya, tolong, biarkan aku pergi.
Mata cantiknya dipenuhi dengan air mata ketika dia dengan sedih menatap biarawan itu. Beku itu merenung sedikit, "Yah, tidak masalah di mana kamu membakar uang dupa. Beastmaster Camp terletak di lokasi yang terkenal, memandang ke bawah pada 9 alam bawah dengan langit tepat di atas. Bagaimana dengan ini? Kami akan pergi ke danau dan membakarnya seluruh kereta kertas Jos. Dia dapat hidup besar selama 100 tahun di neraka tingkat 18. Petik 2. Nalan Suejian dengan lembut menggigit bibirnya, mendapati beku ini lebih menyebalkan dari menit sebelum benar-benar menangis. Di jalan yang dihiasi dengan pohon bambu, seorang wanita dengan kulit jernih dan fitur-fitur cantik datang. Dia memiliki sosok yang halus dan feminin. Ini adalah biarawati muda tapi matanya menggoda. Jika dia keluar di dunia, dia akan menjadi kecantikan yang merobohkan kerajaan, penyebab peperangan. Dia mengenakan gaun putih Buddhis tetapi kulitnya bahkan lebih putih, hampir seperti peri salju. "Mengapa kamu menangis, saudari junior?" Suara Bairuksue elegan dan tenang seperti sungai di sekitar gunung. Siapa yang mengira bahwa biarawati ini dulunya adalah seorang iblis perempuan dari aula keempat kuil Senluo. Dia ditundukkan oleh Namong Hongyan, diperintahkan untuk tinggal di sekitar Nalan Suejian untuk mencuri jubah Buddha Nalannya. Dia berpura-pura menjadi korban dan menjadi murid Mong Jiurou. Namun, kultivasi beku ini menakutkan karena sangat berhati-hati. Meskipun cukup licik, dia tidak punya celah untuk melakukan apapun. Ancamannya hilang dengan kematian Namong Hongyan tetapi dia masih tidak pergi karena 2 alasan. Pertama, jubah. Kedua, diam-diam mempelajari kitab suci Buddha Biksu, The People. Gadis ini tidak akan belajar kitab orang dan dao yang hebat, hanya berpikir untuk melarikan diri. "Anda di sini tepat waktu," bujuklah dia. Biksu itu menghela nafas dan mulai minum lagi. Dia tidak ingin meneruskan tulisan suci ke Bairuksue sehingga dia tidak punya pilihan selain diam-diam mempelajarinya dari Nalan Suejian. Mata Ruksue seterang bintang-bintang. Alis putihnya sedikit bergetar ketika dia bertanya sambil tersenyum, "Saudari junior, saya telah mendengar bahwa sesuatu yang sangat menarik telah terjadi hari ini di kamp, banyak saudari berlari di sana untuk menonton." Petik 2. Benarkah? Suejian mendongak, rambutnya berantakan tetapi air matanya sudah tidak ada lagi. Dia menarik lengan baju Ruksue dan bertanya, "Apa itu?" "Baiklah, jangan tarik sekarang, aku akan memberitahumu. Seseorang berkata bahwa seorang murid sedang di Kepulauan Seribu, saya tidak memiliki semua detailnya," kata Ruksue. Bahkan biksu itu berhenti mengunyah sepotong dagingnya yang besar. Dia menoleh, merasa cukup tertarik dengan peristiwa langka ini. Kam itu terlalu damai baru-baru ini. Oh, bagaimana dia bisa? Mata Suejian dipenuhi rasa ingin tahu. Ruksue berkata, "Seorang pria menipunya, atau begitulah kata mereka." Petik 2. Ditipu oleh seorang pria. Suejian menjadi cemas, "Tapi aku selalu ditipu oleh Feng Feiyun saat itu, mengapa aku tidak?" Petik 2. Ruksue terdiam. Dagingnya tersangkut di tenggorokan biksu itu. Dia buru-buru menuangkan anggur ke tenggorokannya sebelum berhasil menelannya. Selama perjuangannya, Suejian dan Ruksue telah terbang menuju Kepulauan Seribu, berubah menjadi 2 sinar cantik di langit. Pelan-pelan, aku juga ikut. Biksu itu mengangkat jubahnya seperti burung besar yang mengangkat sayapnya untuk mengejar. Tidak ada rahasia yang bertahan selamanya. Meskipun King Hua melarang murid-muridnya untuk membicarakan hal ini, ia masih melakukan perjalanan melintasi kamp dalam waktu setengah hari. Gadis-gadis cantik datang bergegas. Mayoritas dari mereka masih muda dan cantik dengan aura yang melampaui dan murni. Yang kuat memiliki cahaya Buddha dan mengendarai bunga lotus dengan lingkaran putih di atas kepala mereka. Hanya sedikit gerakan dari mereka yang dapat mempengaruhi alam dan tumbuh-tumbuhan. Aku dengar gadis yang itu adalah pembantu Supreme Wu, dia bahkan membantu pria itu mencuri kitab ulat sutra emas. Seorang gadis berdiri di atas kepala serigala perak. Binatang buas itu mengambang di atas pohon bambu, bergoyang karena angin. Ini adalah murid Kam yang paling baik di generasi ini, Chan Linger. Dia telah memasuki dunia sekuler untuk dilatih sebelumnya, bahkan berpartisipasi dalam acara pengukiran nama di tablet suci. Namun, dia tidak menonjolkan diri dan jarang bertarung sehingga tidak ada yang tahu kultivasinya saat ini. Betapa tercela, melakukan hal seperti itu ke Kam kami. Jika Master Camp tidak menerima monster itu, ini tidak akan terjadi.
Gadis berbakat lainnya berdiri di atas danau. Gelombang yang berasal dari bagian bawah kakinya, tidak dalam bentuk lingkaran tetapi pada gambar seorang Buddha. Ini adalah murid Kam peringkat ke-10. Beberapa wanita cantik lain berkumpul dan menatap Fei Yun dengan marah, bahkan ingin membunuhnya. Chan Linger adalah pemimpin gadis-gadis ini. Dia berkata dengan lembut, Feng Fei Yun mungkin adalah penjahat kejam, tetapi saya telah bertemu dengannya beberapa kali di masa lalu. Orang ini berani mengakui apa yang telah dia lakukan, monster tetapi bukan penipu. Petik 2. Sementara itu, tawa gila Fei Yun datang dari pagoda, Wu Qinghua, kau jalang. Aku tidak akan mengakui ini bahkan jika kamu membunuhku. Aku tidak akan pergi ke gua ketika anak itu bukan milikku. Petik 2. Gadis-gadis itu merasa Fei Yun sedang merayu kematian, memaki-maki tertinggi mereka seperti ini. Wu Qinghua terkenal karena keras dan kejam. Mereka semua takut dengan penganut Buddha berwajah besi ini. Wu Qinghua, terus bakar aku dengan nyala api tingkat 2 ini. Jika aku keluar, aku akan merobek jubahmu untuk yang kedua kalinya dan mendorongmu sampai kau menangis untuk ibumu. Akan membuatmu juga, haha. Petik 2. Meskipun terbakar oleh nyala api, dia masih tertawa dan membuat marah Qinghua. Gadis-gadis itu belum pernah mendengar sesuatu yang sesat itu sebelumnya. Mereka semua memerah, para biarawati yang lebih tua mulai menutupi telinga anak-anak kecil itu. Tentu saja, pendengar yang baik mendengar Fei Yun berkata, untuk kedua kalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Supreme sudah dilucuti sekali. Mereka tidak berani membayangkan ini dan melantunkan mantra penstabil mental. Meskipun demikian, mereka masih bertanya-tanya, tidak mungkin. Fei Yun mungkin monster tapi dia bukan tandingan Supreme dan jelas tidak bisa menelanjanginya. Mulutnya yang kotor pasti omong kosong. Oh tidak, Amitabha, apa yang aku bayangkan, Amitabha. Mata Qinghua menjadi dingin. Reputasi dan otoritasnya ditantang di depan umum seperti ini. Dia tidak bisa membunuhnya sekarang sebelum menemukan tulisan suci yang hilang sehingga dia ingin memotong lidahnya yang menjengkelkan terlebih dahulu. Murid-murid lain takut padanya dan tidak berani mendekati sehingga dia perlu melakukannya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan menciptakan pedang roh dengan energi dingin mengalir dari ujung. Energi dingin ini membekukan mulut Fei Yun, menutupinya dengan lapisan es. Fei Yun masih berhasil berbicara, Wu Qinghua. Saya berani Anda membunuhku. Tapi bagaimanapun juga itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahwa lelaki yang menyelinap di sini akan terus melakukan hal-halnya, banyak gadis tak berdosa akan menjadi ibu. Petik 2. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Dia menyalurkan energi pedang ke mulutnya. Jangan memotong lidahnya. Embusan angin bertiup ke pagoda dan mendarat di depan Fei Yun. Sui Jian muncul dan mencoba melepaskan rantai, air mata terus mengalir dari matanya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat bertemu dengannya lagi. Jari-jarinya dengan lembut membelai wajahnya untuk melihat apakah ini kenyataan. Memang, bukan hanya impiannya. Darah merah di matanya sedikit berkurang, sama dengan afinitas jahatnya. Dia menatap wanita yang akrab namun asing ini. Setelah beberapa tahun, ia tumbuh dewasa, kehilangan sentuhan tidak bersalah dan menjadi lebih cantik. Sui Jian. Dia membuka bibirnya yang kering. Dia mengangguk berulang kali dan dengan imut berkata, mengapa kamu hidup? Fei Yun berkata, ahem, ini cerita panjang, aduh. Mengapa kamu menginjak kakiku, jari-jari kakiku akan patah. Petik 2. Huff, ini salahmu untuk menipu wanita lain, kamu seharusnya hanya menipuku. Dia menginjak kakinya lagi sebelum meraih telinganya, kamu menipu Yu Lao dan membuatnya, jadi mengapa aku tidak ketika kamu menipu aku sepanjang waktu? Apakah Anda menipu saya tentang menipu saya? Petik 2. Gadis-gadis di dekatnya tercengang, apa yang terjadi di sini? Bab 601/601. Biksu Jiurou yang baru saja tiba di sini berkeringat dingin, gadis konyol ini adalah sesuatu yang lain. Dia menarik nalan Sui Jian menjauh dari Fei Yun, berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari yang buruk. Ini akan menjadi masalah besar jadi dia menyesal membiarkan dia datang ke sini untuk melihat pertunjukan. Wu Qinghua sedikit mengangguk ke arah biksu itu untuk menunjukkan rasa hormat. Bagaimanapun, ia sangat bergengsi di sekte Buddha. Bahkan seorang Buddha tertinggi seperti dia hanyalah seorang anak kecil di hadapannya. Feng Fei Yun sama sekali tidak menyukai biksu ini dan tertawa, haha. Wu Qinghua, tidakkah Anda mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya orang di sini?
Apakah keledai botak itu bukan manusia? Saya yakin dialah yang membuat Yu Lao, penjahat akhirnya menunjukkan dirinya. Petik 2. Banyak orang tiba-tiba menatap biarawan itu, sama dengan Nalan Suejian dengan matanya yang berkedip. Kotoran. Mata seperti lonceng biarawan itu menjadi terbuka lebar. Dia menempatkan kedua telapak tangannya dan bergumam, Amitabha. Amitabha, saya seorang Buddhis tanpa keinginan, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti ini? Petik 2. Pah, tidak ada keinginan. Anda seorang beku palsu yang makan daging dan minum anggur selain memukuli orang dan mengutuk, hukum agama Buddha kosong di hadapan Anda. Sebenarnya normal bagi Anda untuk jatuh ke dalam juga. Fei Yun balas. Biksu itu menjadi semerah tomat setelah mendengar ini. Fei Yun melanjutkan, saya telah bermeditasi di Sky High Peak untuk mengusir kejahatan di dalam dan baru turun hari ini. Master Kemah bisa menjadi saksiku, sehingga bayi yang ada dalam dirinya sekarang tidak bisa menjadi milikku. Itu pasti keledai botak. Petik 2. Dia kemudian berteriak, Tan Qingsu, aku tahu kamu di sini. Keluarlah dan beri kesaksian untuk saya. Petik 2. Para murid di sini mulai melantunkan pikiran mereka, berpikir bahwa Fei Yun benar-benar penjahat, berani memanggil nama pemimpin KAM mereka. Mereka harus benar-benar membuangnya ke nyeri neraka yang tak berujung. Awan dan kabut berkumpul di langit dan berubah menjadi sosok yang mengambang di langit, menyerupai makhluk abadi yang melampaui. Ini adalah avatar Qingsu. Setiap murid di sini membungkuk untuk menyambutnya dengan pengecualian Wu Qinghua. Sosok itu memiliki suara yang halus dan tidak duniawi. Feng Feiyun benar-benar hanya pergi kemarin, saya dapat mengkonfirmasi bahwa anak itu bukan miliknya. Petik 2. Para murid di sini secara alami mempercayai Tuan KAM mereka. Namun, ini hanya membuat situasinya lebih rumit. Siapa pelakunya? Haha, keledai botak, apa yang harus Anda katakan sekarang? Akui saja dan serahkan tulisan suci dan mungkin Anda dapat pergi bersama wanita dan anak Anda untuk menikmati kehidupan keluarga. Jika tidak, Buddha Wu dan ketua perkemahan akan membiarkan kalian bertiga memilikinya. Petik 2. Amitabha, beku itu hanya meletakkan kedua telapak tangannya dan menyanyikan mantra. Wu Qinghua dengan dingin berkata, Biksu Jiurou memiliki kondisi mental puncak dan telah menyelamatkan KAM beberapa kali di masa lalu. Ia adalah pelindung suci sekte kami, jadi ini bukan perbuatannya. Yu Lao, siapa pria itu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menusuk janinmu sekarang dengan pedang ini. Petik 2. Yu Lao gemetar ketakutan dan gemetaran di sudut. Dia menggigit bibirnya dan tidak mau membuka mulutnya. Fei Yun jelas tahu bahwa itu bukan biarawan dan hanya ingin menggodanya. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Wu Qinghua marah dan berpikir untuk membunuh. Sementara itu, Nalan Suejian mengasihani gadis itu dan datang untuk memeluknya. Buddha Wu Agung, Sister Yu Lao cukup menderita, tolong luang dia. Petik 2. Gadis, kembali ke sini, jangan mengganggu masalah penting ini. Biksu itu berteriak. Suejian menggelengkan kepalanya sebelum berbicara dengan Yu Lao, saudari, beritahu siapa yang brengsek itu. Dia tidak repot-repot keluar dan menyelamatkanmu sekarang, membuktikan bahwa dia hanya pembohong yang rakus, tidak perlu melawan sekte Anda demi dirinya. Petik 2. Aku tidak punya niat untuk menentang atau mengkhianati sekte, aku benar-benar tidak, tolong percayalah padaku. Yu Lao membenturkan dahinya ke tanah sampai mulai memar dan berdarah, Agung, dia adalah orang baik yang hanya ingin untuk meminjam tulisan suci, dia akan mengembalikannya dalam waktu singkat setelah dia mengolahnya, dia bukan pembohong, pasti tidak. Petik 2. Aku percaya kamu. Suejian membantu Yu Lao bangkit dan menghapus darah dari wajahnya, berapa lama dia bilang. Petik 2. Hanya 10 hari, dia bilang dia perlu 10 hari untuk memahaminya dan akan mengembalikannya, maka dia akan membawaku ke dunia luar, mengendarai binatang buas roh dan melonjak melalui pedesaan untuk melihat ladang bunga, kehidupan bebas yang khawatir, matanya menjadi melamun, benar-benar tergila-gila dengan kekasihnya. Fei Yun tertawa dan berkata, apakah dia mengembalikannya setelah 10 hari? Cahaya di matanya mereda. Sudah berapa 10 hari? Fei Yun melanjutkan. Matanya menjadi semakin redup. Tiba-tiba, dia mendongak dan berkata dengan tekad, sesuatu pasti memperlambatnya. Pasti itu, atau dia sudah akan mengembalikannya. Tidak, dia dilanda penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia mungkin sudah mati. Dia mulai menangis menjelang akhir.
Fei Yun tertawa lagi, dia memberitahu Anda bahwa penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan hanya dapat disembuhkan dengan kitab ulat sutra emas. Itu sebabnya Anda membantunya mencurinya. Petik 2. Yu Lao mengangguk heran, bagaimana kamu tahu? Karena aku dewa. Fei Yun sangat terhibur, aku juga tahu bahwa dia memberitahumu bahwa dia tidak takut mati, hanya takut kamu kesepian setelah kematiannya. Dia tidak tega mati mengetahui hal itu. Petik 2. Dia memang mengatakan itu, dan bahwa dia paling mencintaiku di dunia ini, selalu memikirkan kesejahteraanku. Wajahnya menjadi bercinta lagi. Wu Qinghua tidak bisa berkata apa-apa dan hampir melemparkan pedang rohnya beberapa kali pada Yu Lao. Di sisi lain, Fei Yun menikmati situasi ini, bukan itu saja, saya bahkan tahu bahwa dia mengajari Anda cara berbohong untuk tulisan suci. Petik 2. Dia mengangguk tetapi masih membela, dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya waktu dia menipu orang, dia belum pernah melakukannya sebelumnya dan tidak akan pernah lagi. Petik 2. Para murid dari Kam semua ingin menangis. Yu Lao benar-benar terlalu miskin, masih mencintai pria itu pada saat ini. Fei Yun tersenyum, Nona muda, aku ingin tahu berapa lama kalian bersama-sama mencintaimu, sampai-sampai rela mati untuknya. Petik 2. Yu Lao berkata dengan lembut, hanya 1 malam. Dia pergi pada hari kedua dengan tulisan suci. Petik 2. Dia menjawab dengan acuh tak acuh tetapi semua orang tampaknya disambar petir. Petik 2. Para biarawati yang lebih tua dan kuat berpikir bahwa mereka salah dengar. Hanya 1 malam saja yang diperlukan Yu Lao untuk memberikan segalanya kepadanya selain membantunya mencuri tulisan suci. Yang paling penting, dia masih yakin dengan kepulangannya sehingga dia terus menunggu di Kam. Fei Yun juga terkejut, pria yang luar biasa, pria yang luar biasa. Seberapa menarik dan karismatik pria ini untuk seorang gadis untuk berkorban begitu banyak untuknya. Para murid perempuan juga bingung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Beberapa jenius memiliki kilatan pembunuh di mata mereka, bersumpah bahwa mereka akan membunuh orang itu di masa depan. Penghinaan seperti itu untuk anggota sekte kami. Buddha Agung, izinkan saya meninggalkan sekte untuk menangkap penjahat itu dan mengambil kembali kitab suci. Aku akan membuatnya menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Seorang jenius mengendarai lotus berkabut dan turun. Dia berlutut di luar pagoda. Dia termasuk dalam 10 besar generasi ini di Beastmaster. Fei Yun tertawa sebagai tanggapan, haha, gadis kecil. Kau bukan lawannya dan dia akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lihatlah wajah cantik dan tubuh Anda yang cantik, dia pasti akan menikmati Anda. Petik 2. Gadis itu dengan dingin menjawab, saya telah mencapai tingkat keempat dari mandat surga, sebanding dengan raja muda di dunia kultivasi. Petik 2. Kamu masih tidak lain hanyalah makanan. Fei Yun berkata dengan jijik, saya tidak tahu siapa pria itu, tetapi jika dia bisa bepergian dengan bebas di Kam, dia pasti luar biasa. Saya sendiri tidak bisa melakukannya, jadi dia lebih unggul dari saya. Petik 2. Itu karena kamu tidak cukup kuat, atau kamu tidak akan terikat di sini. Rambut panjang gadis itu menutupi bahunya. Matanya anggun dengan sentuhan kebanggaan. Apakah begitu? Lalu coba saya dengan taruhan. Kamu masih bukan lawanku bahkan jika kultivasi saya disegel dan jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, bagaimana Anda akan menangkap pria itu? Dia mengejek. Taruhan macam apa? Dia berkata, tidak, aku harus tahu dulu apakah kamu akan melakukan tawar-menawar setelah kalah. Matanya tampak jahat, disertai dengan tawa jahat. Bab 602/602. Gadis itu merenung. Bagaimanapun, Fei Yun cukup terkenal karena mengakhiri kanselir besar. Berita ini mengejutkan seluruh dunia. Meskipun kultivasinya disegel, pria itu masih kuat. Orang-orang biasa tidak akan berani menantangnya. Wu Qinghua berkata, Qi Yao, dapatkan kembali, kamu tidak cocok untuk iblis ini. Petik 2. Gadis itu keras kepala. Pedang putihnya melayang di atas kepalanya seperti bintang dengan 9 bayangan kupu-kupu putih yang mengelilinginya bersama dengan rune pedang. Dia berkata, Agung, saya pasti akan mengalahkan Feng Fei Yun. Petik 2. Kamu tidak bisa mengalahkannya bahkan ketika budidayanya disegel. Qinghua menjawab dengan empatik. Bahkan dia hampir kalah dari Fei Yun, apalagi gadis-gadis yang tidak berpengalaman ini. Ini untuk perlindungan Qi Yao sendiri.
Gadis-gadis ini tidak bisa menangani skema licik dan rendah dan pada akhirnya hanya akan kalah. Qi Yao akhirnya mundur. Fei Yun menjadi kecewa dan menyeringai ke arah Qi Yao dengan cara yang provokatif. Dia akan mencicipi angsa tetapi berhasil terbang jauh. Seorang biarawati tua maju dengan ekspresi serius, Supreme, The Golden Silkworm Scripture adalah teks suci kami. Kami tidak bisa kehilangannya dan harus mengirim para ahli untuk mendapatkannya kembali. Petik 2. Seorang biarawati yang berbeda menambahkan, ini akan menjadi ajang kontes pembunuhan di dunia sekuler. Banyak sekte akan bergabung, mungkin pengadilan juga. Petik 2. Tapi yang paling penting, jika orang mengetahui bahwa versi sebenarnya terletak di sekte kami akan didorong ke depan ombak. Monster dan pertapa sesat akan muncul dan mencoba merebutnya. Petik 2. Para senior di pagoda ini memiliki perasaan tidak menyenangkan seolah-olah bencana akan segera turun ke sekte mereka. Fei Yun sama sekali tidak tertarik, Wu Qinghua, bukankah sudah waktunya untuk membebaskan saya karena saya bukan pelakunya? Rambut Wu Qinghua tampak seperti air terjun yang menutupi tanah. Matanya berubah dingin, lepaskan kamu. Feng Fei Yun, afinitas iblis Anda tidak terkendali. Menyergapku sudah merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Petik 2. Haha, Wu Qinghua, jangan bilang kamu menyimpan dendam karena aku. Fei Yun tiba-tiba berhenti berbicara seolah-olah kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia telah mengirimkan energi dingin untuk membekukan mulutnya, membungkusnya sepenuhnya dalam es. Dia secara alami takut dia mencerca tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia hampir kehilangan keperawanannya padanya. Secara keseluruhan, ini adalah bencana bagi Kam. Bahkan Master Kam meninggalkan puncaknya dengan tubuh aslinya. Dia tampak seperti abadi tanpa cacat, terlalu suci untuk dunia ini. Gadis-gadis di sini semua merasa tidak mampu ketika mereka menundukkan kepala untuk menyambutnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar dari segala arah mendarat di pulau itu. 10 Supremes dan para tetua dari generasi kedua telah menerima perintah dari Master Kam untuk datang ke pagoda Qinghua. Qingsu dan Qinghua milik generasi ketiga. Mayoritas generasi kedua adalah biarawati yang telah hidup lebih dari 500 tahun, yang mendapatkan gelar tetua tinggi. Mereka adalah wanita tua terkuat di sekte ini. Kerumunan bergetar setelah melihat grup ini, yang muda tidak memenuhi syarat untuk berperan serta dalam musyawarah ini tentang cara mendapatkan kembali kitab suci yang hilang. Tentu saja, ada satu pengecualian, Feng Fei Yun yang masih terikat pada pilar. Camp Master, biarkan aku mengambilnya kembali dan memotong penjahat itu berkeping-keping. Kejahatan tertinggi yang membenci ketujuh. Tubuhnya lurus seperti pedang, terlihat sangat heroik. Tan Qingsu sangat tenang. Dia duduk di platform teratai dan berbicara dengan nada yang elegan, kita tidak tahu siapa musuh kita, jadi bagaimana kita bisa mengejar. Tertinggi ketujuh mendesah, ini memang situasi yang tidak menguntungkan. Pagoda telah menutup pintunya. Para wanita berdiri di sana di antara aliran energi roh yang menyerupai langit berbintang. Yu Lao masih di dalam, bersandar di dinding. Matanya berkaca-kaca, sepertinya terbenam di dunianya sendiri. Tidak ada lagi yang penting baginya, bahkan pedang tidak ada di lehernya. Tan Qingsu berbicara, ada masalah lain, bahkan jika kita tahu siapa itu, siapa yang sebenarnya bisa menanganinya. Seperti yang dikatakan Fei Yun, orang ini bisa bepergian dengan bebas di kamp kami, jadi dia pasti cukup kuat. Selain itu, dia hanya perlu satu malam untuk memenangkan Yu Lao sepenuhnya, jadi dia adalah Master Roman, kita juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kuat dan cerdas, pertandingan yang cukup sulit. Petik 2. Seorang biarawati berusia 800 tahun yang penuh keriput dengan tubuh yang tampak seperti cabang kering berbicara dengan suara serak, mendengarkan Anda membuat saya memikirkan bahaya lain yang mengerikan, Camp Master. Petik 2. Bibi senior, maksudmu? Qingsu samar-samar bisa menebak niat biarawati itu. Biarawati tua itu mengangguk, mayoritas murid kami tumbuh di sekte kami dengan hati yang polos. Tentu saja, ini luar biasa untuk kultivasi tetapi mereka tidak tahu pengkhianatan pada orang lain dan bahaya di luar. Jika kita tidak membiarkan mereka pergi dan berlatih, masa depan mereka akan penuh bahaya. Petik 2. Seorang biarawati yang berbeda mengeluhkan, Yu Lao tertipu karena keluguan dan kebaikannya, selain sangat bodoh, menghela nafas. Petik 2. Qinghua bergabung, saya sudah membahas masalah ini sejak lama.
Generasi muda kita terdiri dari beberapa gadis cantik. Chan Linger dan Qi Yao dapat menempati peringkat 10 besar kecantikan di Jin. Jika mereka tidak mendapatkan pengalaman, pria akan menipu mereka di masa depan dan ini mungkin membawa masalah bagi sekte juga. Petik 2. Saya setuju. Kami telah membiarkan Linger mengalami kumparan fana beberapa waktu yang lalu. Kultivasinya kuat tetapi dia masih masuk ke situasi berbahaya beberapa kali. Beruntung kami memiliki tetua tinggi yang melindunginya. Petik 2. Hilangnya kitab suci membuat krisis lain yang sudah lama ada di sekte tampak. Apakah kita hanya akan menonton ketika bahaya membayangi sekte kita? Kita sudah tua sekarang dan yang terburuk yang bisa terjadi pada kita adalah kematian dalam pertempuran, tetapi untuk anak-anak muda ini, nasib mereka tidak akan seberuntung. Kita perlu mengambil tulisan suci kembali sekarang atau musibah akan benar-benar turun ke atas kita. Petik 2. Suasana di pagoda itu cukup khusyuk. Semua orang tenggelam dalam pikirannya tetapi tidak bisa datang dengan tindakan balasan. Tan Qingsu telah duduk di sana dengan tenang sepanjang waktu. Dia berkata, saya punya rencana, tapi saya tidak yakin apakah itu benar-benar layak. Petik 2. Kamu punya cara untuk mengatasi krisis ini, Camp Master. Qingsu menguraikan, Feng Feiyun adalah orang berdosa dengan afinitas kejahatan yang tidak bisa dijebak. Namun, ia juga terkenal karena pengkhianatan dan tipuannya. Karena itu, dia lebih memahami hati jahat daripada kita. Mengapa tidak menggunakan serigala untuk melawan harimau? Petik 2. Aku tidak percaya ini rencana yang bagus, serigala malah akan menggigit kita. King Hua membenci Feiyun dan berkata dengan kilatan dingin di matanya, saya mengusulkan agar kita membunuhnya sekarang untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu di masa depan. Petik 2. Suster tertua itu merenung sejenak sebelum melompat, saya merasa bahwa metode ketua Kam bisa dilakukan. Tapi pertama-tama, kita perlu mengendalikan iblis ini agar dia tidak bisa membalas. Petik 2. Dia mencari di saku dadanya sebelum mengeluarkan pil hitam. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi bergerigi, saya menemukan ini di dalam gua selama perjalanan di Northern Frontier, pil dengan serangga berkaki 100. Biarkan saja dia makan ini dan dia akan seperti anak jinak. Petik 2. Feiyun merasa seolah wanita tua itu telah mengambil beberapa lumpur dari tubuhnya sendiri dan meremasnya menjadi bentuk pil. Wanita tua itu beringsut seperti penyihir sebelum memasukkan pil ke mulutnya. Itu berguling ke tenggorokannya dan tiba-tiba tumbuh kaki dan naik lebih dalam ke tubuhnya. King Hua berkata, Feiyun, Anda memiliki 3 hari untuk mengambil kembali kitab suci itu atau Anda akan menjadi orang mati. Petik 2. Feiyun merasa tenggorokannya mengering, tetapi dia masih mencibir, kamu pikir kamu bisa memaksaku bekerja untukmu dengan 1 pil. Sangat naif. Petik 2. Lalu apa yang kamu inginkan? King Hua berdiri dan membanting meja. Dia tertawa sebagai tanggapan, saya ingin Anda ikut dengan saya. Kalau tidak, bunuh aku yang kamu inginkan dan aku masih tidak akan membantu. Petik 2. Dia teringat adegan pria itu merobek pakaiannya dan bergidik, dalam mimpimu. Petik 2. Feiyun mengabaikannya dan melanjutkan, saya bisa menuntut karena saya yakin akan mendapatkannya kembali. Saya tahu di mana mencarinya. Petik 2. Kebohongan. Dia mengertakkan giginya. Feiyun tersenyum, orang itu pasti tahu bahwa kita sudah mengetahuinya sekarang dan Kam akan mengirim ahli untuk mengejarnya. Dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita tentang Avatar ke seluruh dunia. Pada saat itu, banyak orang akan berlari, menghela nafas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi King Hua berubah. Pria itu masuk akal. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, jika kamu yakin bisa menemukannya, aku akan pergi denganmu. Petik 2. Feiyun menyeringai, kamu juga harus bersumpah di hadapan Buddha bahwa kamu akan mematuhi semua dan semua perintahku. Setuju dengan ini dan kita bisa melanjutkan. Keke, Buddha Wu Agung, kau mengerti. Petik 2.